Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sutrisno. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita terkait dengan web programming. Kalau sebelum-sebelumnya saya sudah membahas terkait dengan HTML dan CSS. Sekarang saya akan sharing terkait dengan framework. Framework apa? Framework CSS ya. Dan dalam hal ini kita akan berkenalan dengan framework CSS yang namanya Bootstrap. Nah, untuk Bootstrap sendiri, teman-teman bisa cek dari situs resminya Bootstrap sendiri. Saya nanti akan share juga untuk materinya yang sudah saya buat juga di sini. Nanti akan saya share ke GitHub saya ya. Untuk hasil dari oprekan saya, nanti juga teman-teman bisa download juga dari GitHub saya. Untuk lebih jelasnya nanti terkait dengan Bootstrap, untuk situs resminya adalah di getbootstrap.com. Nah, ini untuk situs resminya getbootstrap.com. Nanti teman-teman bisa download untuk CSS sama JavaScript-nya. Nanti untuk downloadnya bisa dari sini ya. Nah, ini bisa di-download. Jadi nanti untuk CSS-nya bisa pakai CDN dari Bootstrap-nya atau nanti bisa juga, nah seperti ini, pakai CDN dari Bootstrap-nya atau kita download file Bootstrap-nya sendiri nanti. Nah, seperti ini nanti kita download, kemudian diekstrak. Contoh ini kayak saya akan download sini, download file Bootstrap-nya. Di sini ada compile, CSS sama JS, kita download aja. Nah, kemudian saya taruh di folder saya taruh di Bootstrap. Kemudian ini foldernya biarin aja namanya. Kemudian saya save. Oke, setelah saya save, nanti saya akan cek di sini. Saya ekstrak aja, ekstrak here. Nah, nanti akan ada folder ini. Di dalam folder ini ada folder lagi namanya CSS. Dan di dalam folder CSS ini ada banyak eh, file-file dari bawaan default dari Bootstrap-nya dan juga JS. Oke. Nah, bagaimana caranya untuk menerapkan Bootstrap sendiri? Kita coba di sini di introduction ya. Oke, coba kita cek. Nah, ini. Seperti ini, jadi kita bisa masukkan lewat CDN. Nah, ini kenapa belajar Bootstrap, sejarah dari Bootstrap ini dibaca-baca aja nantinya. Nah, kita akan tes untuk file pertama kita. Ini misalkan pakai CDN ya. CDN itu apa? CDN itu adalah Content Delivery Network. Jadi nanti CSS-nya nggak perlu kita download dan juga JS-nya kita pakai file yang ada di Bootstrap-nya, di servernya. Kita tinggal pakai aja. Nah, ini misalkan saya copy datanya. Nah, teman-teman bisa buat file barunya. Misalkan di sini kita klik aja, kemudian misalkan latihan 1.html misalkan. Di latihan 1.html ini sudah ada eh, kita buat file Hello World ya. Ini file Hello World. Jadi nanti untuk CSS-nya kita bisa pakai ini ya. CSS yang ada di CDN. Oke, di sini. Jadi ini belum kita pakai yang tadi kita download. Oke, sekarang kita coba tes hasilnya. Review. Nah, ini.
Kita buka di browser. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kita nggak pakai Bootstrap, bagaimana? Kita coba coba ya, bandingkan dengan yang pakai Bootstrap sama nggak gitu ya. Kita tes lagi, misalkan latihan 2.html. Ini kita buat file yang benar-benar nggak pakai Bootstrap. K1 tadi. Oops, sorry. Oke, di sini harusnya K1. Nah, misalkan Hello World. Kita coba tes. Beda ya untuk fontnya. Font default dari ini sama font default dari ini. Oke. Nah, ini berarti sudah pakai Bootstrap. Pakai CSS dari Bootstrap. Oke, sekarang kita akan buat kalau di latihan satu kita pakai CSS dan juga JS yang dari CDN, kita akan pakai CSS yang dari sini, ini, yang sudah kita download. Yang kita pakai apa? Ini nanti, bootstrap.min.css. Kita buat lagi file dengan nama latihan3.html. Kita copy aja yang di latihan satu tadi. Copy, kemudian ini, kita ganti ini. Nah ini, kita ganti dengan nama foldernya. Foldernya apa? Foldernya kebetulan namanya Bootstrap ini. Nah, Bootstrap kemudian di folder CSS, kemudian bootstrap.min.css. Bootstrap.min.css ini yang kita pakai. Nah, ini juga sama. Ini kita ganti JS-nya bootstrap.bundle.min.css yang kita pakai ya. Ini eh, Bootstrap JS bootstrap.bundle.js. Nah, ini. Oke, coba kita tes. Nah, sama aja ya. Jadi kita sudah pakai data yang untuk CSS sama JS-nya yang dari file yang kita download tadi. Jadi ini offline. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan coba eh, di sini ada pembelajaran terkait dengan Bootstrap 5 kontainer. Jadi di situ kita bisa pakai kelas namanya .container dan juga kelas container fluid. Nah, ini bedanya. Kalau misalkan kita pakai kontainer, ini ada jarak marginnya yang di sebelah sini. Kemudian kalau kita pakai kontainer fluid, ini nempel, gitu ya. Nah, teman-teman bisa coba. eh, ini kita bisa pakai. Kita lihat, ini juga bisa jadi acuan teman-teman untuk belajar. Kita bisa pakai Waitress School di Bootstrap 5 ini, kemudian kita klik kontainer. Nah ini, jadi kalau misalkan kita pakai kelas kontainer seperti ini, kalau kita pakai kelas kontainer fluid seperti ini. Kita coba tes. Di sini kelasnya kontainer. Oke, ini saya copy aja biar lebih mudah ya. Yang penting teman-teman paham maksudnya. Kita buat di sini container.html. Nah, Trisno Soekarno. Kita coba tes hasilnya. Nah, ini. Jadi kalau kita lebarkan, ini ada jarak dari tepinya. Oke, kita coba pakai kontainer, kita bikin lagi. Atau langsung aja kelasnya kita ganti. Kontainer fluid. Nah, maka ada perbedaan di sini. Nah, nempel ya. Oke, marginnya kalau misalkan kita pakai kelas kontainer, tadi ada jarak dari tepinya, dari margin kiri sama margin kanan. Kalau ini kita benar-benar nempel di sini. Oke,
Paham? Sampai sini kita lanjutkan. Eh, kita coba pakai beberapa fitur yang komponen yang ada di Bootstrap. Nanti teman-teman bisa nyobain ini semua dari tipografi, color, kemudian background color, terus table seperti ini, routable, kemudian image ini jumbotron, ini kalau jumbotron, kemudian alert, button, ini button. Nah, seperti ini hasilnya kira-kira. Button nanti ada primary, secondary, success, info, warning, dan lain-lain. Kemudian ada tooltip, carousel, navbar. Oke, kita coba misalkan saya akan, atau bisa juga dari sini. Teman-teman nyobain yang ada di komponen ini. Nah, komponen ini ada banyak. Dari akordion, alert, badge, breadcrumb, button, button group, dan lain-lain. Kita cobain deh akordion ya. Akordion, kita copy aja. Nah, di sini kita bisa baca bagaimana cara kerjanya. Misalkan ini bentuknya nanti seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, ini HTML-nya. Kita copy aja. Kemudian kita masuk ke data kita. Misalkan kita buat namanya akordion. Akordion.html. Nah, kita, oh ini harus ada HTML-nya dulu. HTML. Kalau kita copy aja ya, data yang dari latihan satu tadi, ini kita copy ke akordion. Nah, di sini Hello World-nya silakan teman-teman ganti akordion, misalkan ini untuk title-nya. Kemudian Hello World-nya kita ganti akordion Trisno Soekarno. Nah, kemudian kita tinggal copas aja datanya. Yang dari ini, kita copy, kemudian paste. Oke, pastikan rapi. Ini sampai sini, klik kanan, kemudian format dokumen. Nah, sudah rapi. Kemudian kita save, kita tes untuk akordionnya. Nah, ini sudah bekerja akordionnya. Nanti tinggal teman-teman ganti aja judul sama deskripsinya. Di sini kebetulan ada judulnya akordion item 1, item 2, item 3, kemudian ada deskripsinya. Oke, lanjut. Kita bisa tambahkan lagi untuk pembelajaran kita, untuk testing kita. Misal, ya, kita lanjutkan untuk alert ya. Jadi kita buka, eh, buat file baru. Kalau tadi kita buat file namanya akordion, sekarang kita buat file dengan nama alert.html. Nah, kemudian kita copy aja data ini, latihan satu misalkan. Kita pakai eh, file untuk CSS sama Bootstrap-nya pakai CDN. Kita copy, kemudian paste di alert, kemudian kita ganti. Ini jadi latihan alert. Oke. Kemudian kita nanti masukkan datanya di sini. Oke, kita copy aja ya div-nya. Kemudian kita masukkan, paste aja di sini. Kita coba tes hasilnya. Nah, maka ini hasilnya. Jadi ini untuk primary, alert primary, kemudian role-nya alert, kelasnya ini.
Oke. Tulisannya ya tinggal diganti aja sesuai dengan eh, apa namanya yang teman-teman mau pakai gitu ya. Nah, untuk lanjutannya kita coba batch, misalkan seperti ini. Kita copy aja. Misalkan saya masukkan aja di bawah alert atau bikin baru juga atau apa. Batch.html. Kemudian kita copy data latihan satunya, copy kemudian ke sini, ganti menjadi batch. Kemudian kita copy yang dari sini, copy aja. Nah, biar rapi, kita blok aja. Kemudian klik kanan, format dokumen, save. Kita tes hasilnya. Nah, seperti ini, batch, ada new, new, seperti ini. Oke, batch sudah kita buat. Kita coba untuk membuat, kalau ini breadcrumb seperti ini, nanti hampir sama ya caranya, tinggal dipraktekin aja. Button, ini juga button, seperti ini ada beberapa macam button. Nah, ini seperti ini. Ini button-button primary, secondary, success. Ini tinggal di copy aja. Kemudian ini button group. Nah, seperti ini. Nanti ini untuk HTML-nya. Kemudian card. Ini untuk card. HTML-nya seperti ini. Kemudian carousel. Ini ini gambar. Nanti tinggal masukin image source-nya. Nah, ini. Image source-nya nanti misalkan kita buat folder image di eh, apa namanya di atau kita coba praktekkan yang carousel ya. Carousel.html. Carousel.html. Coba kita copy dari sini. Kalau nggak apa-apa nih, copy aja. Carousel, paste. Kemudian ini saya hapus. Oke, saya paste salah satu carouselnya, misalkan ini. Saya copy aja. Kemudian saya masukkan di sini. Nah, ini tinggal ganti gambarnya. Contoh, ini saya akan masukin folder baru, namanya DBR misalkan, atau folder image. Di folder image nanti kita akan masukkan data-data gitu ya. Saya cari beberapa gambarnya, kemudian ada. Nah, ini misalkan ini sama ini. Tiga saya masukin, kemudian saya masukkan ke belajar di Bootstrap 1 GBR. Nah, extensionnya JPG semua. Ini saya ganti aja namanya yang satu, satu, .jpg berarti ya. Kemudian ini dua, ini tiga. Oke, saya masukkan ke sini image source-nya, masukkan GBR, GBR. Nah, ini satu dulu, ini GBR, ini saya copy aja ya. Copy, ini saya masukkan ke sini, paste, ini saya masukkan ke sini. Ini ganti jadi tiga, ini ganti jadi dua. ALT text-nya kalau nanti teman-teman nanti publish ke website ini wajib diisi ya. Nanti supaya nanti bisa lebih mudah terindeks sama Google. Misalkan ini Kabupaten Pati. Misalkan temanya tentang Kabupaten Pati gitu misalkan. Temanya Universitas Safin Pati. Oke. Temanya tentang
Rumah Belajar Komputer IMI. Akan seperti itu. Oke, kita coba tes hasilnya. Klik kanan di show preview. Sini, teman-teman akan lihat hasilnya. Tinggal kita klik, sudah berhasil untuk carousel kita. Silahkan dipraktekkan. Nah, lanjutannya kita akan coba, ini carousel sudah buat. Nah, ini kalau misalkan ada ininya, nanti bentuknya seperti ini, tinggal diganti aja ya. Tinggal coba dicek aja. Kemudian ini ada tulisan previous, ada next, gitu. Kemudian ini ada captionnya. Kemudian di sini ada seperti ini bentuknya. Ini, nah, coba dicek-cek aja, disesuaikan sama kebutuhan aja. Nah, kemudian ada lagi namanya close button. Bentuknya seperti ini. Ini untuk close button. Kemudian ini untuk collapse. Seperti ini bentuknya. Nanti kalau teman-teman butuh tampilan ini, nanti tinggal cari referensinya. Kemudian ini untuk drop down. Seperti ini. Set. Nah, ini drop down. Kita coba cek tes ya untuk drop downnya. Drop down .html. Sorry. Ini copy dulu. Akhir tadi ini copy, kita masukkan ke drop down. Terus ini kita cut, kita ganti ini paste. Kita rapikan dulu. Di kanan, format dokumen. Nah, ini sudah rapi. Kita coba tes preview. Ini untuk drop down. Oh, batch diganti. Latihan drop down. Nah, ini drop down button. Misalkan kita ganti. Ini misalkan Kabupaten Pati. Di dalam Kabupaten Pati, ini ada eh, Dukusti misalkan. Ini ada Tayu misalkan. Dan lain-lain. Nanti tinggal diganti aja. Nah, seperti itu. Oke, itu untuk drop down. Kemudian kita coba, nah ini navbar seperti ini. Kita copy aja untuk navbar. Di bawahnya, nah ini kita bikin navbar misalkan bar.html. Sorry, HTML-nya dulu aja. Ini aja. Kita copy, navbar kita masukkan. Ini kita ganti jadi navbar. Kemudian kita masukkan datanya ini, paste, udah rapi sepertinya. Oke, show preview. Nah, ini untuk navbar. Kita coba lebarin. Kalau kita bisa buka di browser. Nah, seperti ini. Jadi sudah responsif juga. Nanti teman-teman misalkan ini kita perkecil, nanti dia akan mengikuti sesuai dengan layarnya ya. Oke. Nah, silakan dipraktekkan untuk apa namanya bootstrap yang untuk di komponen-komponen ini ada progres dan lain-lain. Silakan dipraktekkan. Semoga bisa ya.
Nah, dan saya rasa juga bisa karena ini gampang juga, karena tinggal copas-copas aja dan dokumentasinya lengkap juga dari Bootstrap-nya. Untuk tahapan awal untuk belajar Bootstrap paling itu dulu. Silakan dipraktekkan semua yang di komponen ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.